Abu Ubaidah termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar Asy-Siddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Ini surganya. Bukan. Mana surga? Ya, surganya Allah. Ini surga. Rasulullah sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan, bagi suatu kaum ada seorang yang paling mereka percayai, dan bagi kaum ini adalah Abdullah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang. Wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Coba sayang, coba. Namun, saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Oh, pemberani dia sayang. Cuma bersatu doang. Maksudnya iya itu waktu dia di medan perang. Yang dikhawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah terluka. Maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah. Coba. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah, tapi dia kembali pulang ke Mekah. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat muslim. Dia bersama Rasulullah sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi. Apa? Kena besi. Kenapa tadi? Besi ketika Pipi beliau, mana beliau? pipinya Nabi Muhammad SAW terluka. Dengan giginya dia mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Abang buka. Banyak. 2 besi tercabut bersamaan dengan tercabutnya. Ini Rasulullah. Rasulullah kan tidak bisa digambarkan. Tercabut pula 2 gigi dengan Abu Ubaidah, maka banyak orang mengenalinya karena giginya ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Seperti nama temannya abang saya, Khalid. Di saat istirahat, seorang utusan Khalifah Umar bin Khattab datang. Urusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah, jadi Khalid itu panglima perang. Panglima perang itu apa? Yang memimpin perang. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Berat itu apa? Berat itu susah. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Tebal sekali sih bukunya. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumahnya di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memakai sepotong kain. Hidupnya sederhana sayang. Sederhana itu apa? Ya, tidak bermewah-mewahan, seperlunya saja. Rumahnya sedikit ya? Rumahnya tidak luas. Suatu ketika Umar bin Khattab
mengirimkan uang kepada Abu Ubaidah, namun uang itu langsung dibagi-bagikan kepada masyarakat. Dia gemar bersedekah. Suatu hari terjadilah wabah penyakit mematikan. Abu Ubaidah Ini bersama sakit perut. ini ada wabah, ada yang sakit. Lalu Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat kepadanya, "Kembalilah ke Madinah. Aku membutuhkanmu di sini. Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal." Begitulah salah satu pesan balasan Abu Ubaidah kepada Umar. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat. Apa kematian apa? Kematian Abu Ubaidah. Udah mati. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan Abu Ubaidah dan pasukannya pergi ke daerah lain. Abu Ubaidah pun mentaatinya, tapi terlambat. Abu Ubaidah telah terjangkit penyakit itu. Pada usia 58 tahun, Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Mu'adz bin Jabal. Oh, Abu Ubaidah meninggal dunia karena terserang penyakit. Penyakit apa? Penyakit wabah penyakit. Kurang tahu. Corona. Yang belum ada corona.